Air raksa atau merkuri yang mempunyai nama latin hydrargyrum merupakan unsur kimia pada tabel periodik dengan simbol Hg yang memiliki nomor atom 80. Air raksa atau merkuri ditemukan pertama kali oleh ilmuwan muslim pertama yang bernama Arozi. Beliau lahir di Teheran, Iran pada tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi. Jenis-jenis merkuri. Merkuri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada merkuri elemental, merkuri inorganik, dan merkuri organik. Merkuri elemental memiliki wujud cairan berwarna abu-abu, tidak berbau, merkuri yang paling mudah menguap, relatif tidak larut dalam air dan asam hidroklorida, larut dalam lemak, asam nitrat, dan pentane. Merkuri elemental dapat kita temukan dalam termometer, tensimeter air raksa, amalgam gigi, alat elektrik, batu baterai, serta cat. Selain itu, merkuri elemental juga digunakan sebagai katalisator dalam produksi soda kaustik. Merkuri inorganik, khususnya merkuri klorida, memiliki wujud kristal putih atau bubuk dan bersifat larut dalam air serta alkohol. Merkuri inorganik dapat ditemukan pada disinfektan, setting powder, dan laksansia. Merkuri organik adalah merkuri yang tidak mudah larut dalam air, tetapi mudah larut dalam pelarut organik. Merkuri organik yang terdapat dalam beberapa bentuk antara lain metil merkuri dan etil merkuri yang keduanya termasuk bentuk alkil rantai pendek dijumpai sebagai kontaminan logam di lingkungan. Contohnya dengan memakan ikan yang tercemar zat tersebut dapat menyebabkan gangguan neurologis dan kongenital. Dampak merkuri bagi kesehatan. Merkuri memberikan dampak yang sangat buruk bagi manusia. Dampak kesehatan utama dari merkuri yaitu terganggunya sistem dan perkembangan saraf pusat dan saraf perifer. Menghirup uap merkuri dapat menghasilkan efek yang merugikan pada saraf, pencernaan dan sistem kekebalan tubuh, serta paru-paru dan ginjal, gangguan mental dan juga kelemahan otot yang mungkin dapat berakibat fatal. Merkuri organik dari jenis metil merkuri yang dapat memasuki plasenta dan merusak janin pada wanita hamil sehingga menyebabkan cacat bawaan, kerusakan DNA dan kromosom, juga mengganggu saluran darah ke otak serta menyebabkan kerusakan otak. Toksisitas. Toksisitas senyawa merkuri tergantung dari bentuknya. Keracunan kronis oleh merkuri dapat terjadi akibat kontak kulit, makanan, minuman, dan juga pernafasan, yaitu toksisitas kronis yang berupa gangguan sistem pencernaan dan sistem syaraf atau gingivitis. Ginjal merupakan target organ utama di mana merkuri diambil, terakumulasi, dan dapat menyebabkan efek keracunan. Merkuri inorganik lebih beracun bagi ginjal daripada merkuri organik. Namun, merkuri organik lebih mampu menyebabkan efek sistemik termasuk sistem hematopoietik dan jaringan syaraf. Toksisitas kronis dari merkuri organik ini dapat menyebabkan kelainan berlanjutan, yaitu berupa tremor, terasa pahit di mulut, gigi tidak kuat, albuminuria, eksantema pada kulit, dekomposisi eritrosit, serta menurunkan tekanan rendah. Dampak merkuri terhadap lingkungan. Merkuri merupakan jenis logam berat yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan. Di antara semua unsur logam, merkuri menduduki urutan pertama dalam hal sifat racunnya dibandingkan dengan logam berat lainnya. Kemudian diikuti oleh logam berat lain seperti timbal, kromium, kadmium, arsenik, dan juga nikel.
Merkuri dapat terakumulasi di lingkungan dan dapat meracuni hewan, tumbuhan, dan organisme. Asidik permukaan air dapat mengandung signifikan jumlah raksa bila nilai pH antara 5-7. Maka konsentrasi raksa di dalam air akan meningkat karena raksa dari dalam tanah. Setelah raksa telah mencapai permukaan air atau tanah, mikroorganisme dapat dikonversi ke metil merkuri, yaitu suatu zat yang dapat diserap oleh sebagian besar organisme dengan cepat dan diketahui menyebabkan kerusakan saraf. Ikan adalah organisme yang menyerap jumlah besar metil raksa dari permukaan air setiap harinya. Akibatnya, metil merkuri dapat menumpuk di dalam rantai makanan yang merupakan bagian dari mereka. Efek merkuri yang terjadi pada hewan yaitu kerusakan ginjal, gangguan perut, intensitas kerusakan, kegagalan reproduksi, dan juga perubahan siklus merkuri dalam perairan. Di atmosfer, merkuri berasal dari kegiatan geologis seperti aktivitas gunung berapi, antropogenik seperti pembakaran batu bara, dan dari tanah serta laut yang memang mengandung merkuri. Kemudian, melalui reaksi oksidasi fotokimia, Hg0 diubah menjadi inorganik merkuri atau disebut dengan Hg2. Dan merkuri yang berikatan dengan partikulat di udara disebut Hgp. Kedua bentuk ini mudah larut dalam air sehingga ketika hujan turun, keduanya ikut terbawa oleh hujan ke daerah perairan dan daratan. Proses ini disebut wet deposition, dan sedangkan proses yang tanpa melalui hujan disebut dry deposition. Kemudian, ketika sampai permukaan tanah, merkuri tersebut mengendap dan membentuk sedimen, atau berikatan dengan zat-zat organik terutama yang mengandung sulfur. Merkuri ini dapat kembali ke udara ketika peningkatan suhu permukaan tanah atau pembakaran zat-zat organik. Peningkatan suhu ini bisa terjadi salah satunya karena adanya kebakaran hutan, atau juga karena ekosistem itu sedang kekeringan. Dan jika dekat dengan daerah perairan, ada sebagian yang larut ke dalam air. Merkuri yang dilepaskan ke udara berbentuk Hg0, sedangkan merkuri yang dilepaskan ke dalam air berbentuk inorganik merkuri, atau bisa disebut juga dengan Hg2. Selanjutnya, merkuri yang masuk ke dalam daerah perairan ada yang menguap kembali ke atmosfer, namun juga ada yang mengalami metilisasi. Merkuri yang menguap kembali ini berbentuk Hg0. Hg2 dalam daerah perairan dapat mengalami metilisasi dengan bantuan bakteri produksi sulfat dan besi. Tidak hanya merkuri dari hujan saja, tetapi dari sedimen merkuri di dasar perairan juga dapat diubah menjadi metil merkuri. Metil merkuri ini berbahaya bagi manusia karena metil merkuri ini akan terakumulasi dalam plankton atau mikroorganisme. Kemudian, plankton dan mikroorganisme ini akan dimakan oleh predator yang lebih tinggi lagi dalam rantai makanan hingga sampai ke manusia. Dapat disimpulkan bahwa yang terjadi di dalam siklus merkuri dalam lingkungan perairan yaitu di atmosfer, merkuri tersebut berbentuk Hg0. Kemudian, merkuri turun ke daratan dan perairan dalam bentuk inorganiknya, yaitu Hg2. Kemudian, di air, merkuri diubah menjadi metil merkuri oleh bakteri. Lalu, Hg2 di daratan dan perairan mengalami proses reduksi menjadi Hg0 dan kembali lagi ke udara. Sumber merkuri sebelum adanya industri hanya berasal dari alam dan kegiatan alam, yaitu seperti aktivitas gunung berapi. Lalu setelah adanya industri, selain dari alam, merkuri berasal juga dari antropogenik, terutama dari proses pembakaran batu bara. Dalam materi kali ini,
Kita tahu bahwa merkuri sangat berdampak sekali dalam kehidupan, terutama berdampak dalam kesehatan dan juga berdampak pada lingkungan. Jadi, kita harus lebih memperhatikan penggunaan benda-benda di sekitar kita dan mencari tahu dampaknya akan seperti apa sih terhadap lingkungan. Merkuri dan jenis logam berat lainnya sangat beracun, sehingga kehadirannya di lingkungan perairan dapat sangat merugikan. Pengaruh pencemaran merkuri terhadap ekologi akan bersifat jangka panjang, yaitu meliputi kerusakan struktur komunitas, genetik, jaringan makanan, tingkah laku, dan fisiologi hewan air. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga alam dan lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih dan terjaga.